Saya Retno Listiarti. Saya adalah salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya menjabat sebagai komisioner KPAI adalah sejak 2017 untuk periode 2017 sampai dengan 2022. Jadi memang sebentar lagi tahun ini masa jabatan saya yang pertama habis. Saya masih bisa menjabat kembali pada periode yang kedua. Itu pada tahun 2022 ini adalah pemilihannya. Nah, sebelum di komisioner KPAI, saya adalah seorang guru. Saya pendidik. Saya guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk SMA. Saya mengabdi kira-kira menjadi PNS menjadi PNS guru itu cukup lama sekitar 24 tahun, dan paling lama penempatan saya adalah di SMA Negeri 13 Jakarta. Dan juga pernah menjadi kepala sekolah, yaitu di 2 sekolah. Yang pertama adalah di SMA Negeri 76 Jakarta Timur. Di sekolah ini saya menjabat kurang lebih 10 bulan menjadi kepala sekolah. Selanjutnya saya dimutasi ke salah satu SMA negeri di wilayah Jakarta Selatan, yaitu SMA Negeri 3 Setiabudi. Di sini saya malah tidak lama, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan saja. Karena pada bulan Mei tahun 2015 tepatnya, saya mengalami ujian, yaitu pencopotan jabatan sebagai kepala sekolah. Pada saat itu saya melakukan gugatan untuk kasus pencopotan ini karena saya merasa bahwa kasus pencopotan ini tak sesuai dengan aturan. Saya tidak berkeberatan jika memang saya harus dicopot jabatan sebagai kepala sekolah, jika memang saya melakukan sebuah pelanggaran sesuai dengan aturan, dan saya juga dicopot sesuai dengan aturan. Karena merasa bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada, maka saya memutuskan untuk melakukan gugatan ke PT UN setelah sebelumnya semua cara-cara mediasi dan damai termasuk ke Ombudsman Republik Indonesia tidak membuahkan hasil. Saat saya menggugat ke PT UN atas surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Ari Budiman. Dan ternyata seperti prediksi saya dan juga banyak orang yang tentu memahami aturan-aturan pencopotan PNS dan pencopotan jabatan kepala sekolah, ini kemungkinan saya akan menang, dan betul saya menang. Hakim membatalkan surat keputusan kepala dinas itu dan memerintahkan untuk saya dikembalikan lagi menjadi kepala sekolah. Namun keputusan pengadilan tingkat pertama ini tidak berhenti karena pihak Dinas Pendidikan atau Pemprov DKI Jakarta memutuskan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Nah, pada saat melakukan banding tadi, ternyata keputusan banding kemudian kembali memenangkan saya. Artinya menolak gugatan yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Setelah itu, ternyata dari keputusan banding ini, lalu Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikannya kembali melakukan kasasi. Kasasi tentu ke Mahkamah Agung, dan kembali keputusan kasasinya juga memenangkan saya, atau gugatan ditolak dari Pemprov DKI Jakarta ini. Dengan demikian maka keputusan pengadilan memenangkan saya secara ingkrah ini sudah ingkrah, yaitu pada 3 tingkatan pengadilan. Nah, pada saat inilah saya mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang bersedia untuk mengeksekusi keputusan dari Mahkamah Agung keputusan ingkrah ini. Tetapi saya sudah tidak berminat lagi menjadi kepala sekolah, sehingga saya mengajukan tawaran apakah Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan rekomendasi kepada saya untuk saya mendaftar pemilihan komisioner KPAI. Tapi dari unsur pemerintah karena saya seorang ASN. Dan ternyata dikabulkan. Saya sangat berterima kasih atas dukungan itu, dan inilah yang mengantarkan saya kemudian ke KPAI. Tidak terasa
Sekarang ini saya sudah 5 tahun ya mengabdi di KPAI sebagai komisioner. Saya merasa ini adalah hidup saya yang paling bahagia bagi saya. Saya begitu mencintai pekerjaan saya dimanapun termasuk di KPAI. Dan saya merasa bahwa pekerjaan saya, bahwa karir saya, passion saya itu memang di sini. Karena selama ini saya sangat konsen pada 2 isu, yaitu tentang anak dan tentang pendidikan. Di KPAI saya mengerjakan semua itu. Saya dimanapun berada selalu mencintai pekerjaan saya. Tapi ketika menjadi komisioner KPAI, ini adalah pekerjaan yang paling membahagiakan saya, yang paling membuat saya enjoy, dan betul-betul membuat saya berarti. Meskipun berat, ya tekanan, halangan, hadangan, rintangan, namun karena saya mencintai, maka saya bisa lalui semua itu. Saya sudah merasa bekerja keras, sudah merasa melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk kepentingan anak, terutama dalam hak atas pendidikan. Kalau ditanya terkait pencapaian, ya pencapaian selama 5 tahun itu sesuatu yang memuaskan saya. Saya belajar sebenarnya dari tahun ke tahun. Mungkin ketika pertama kali menjadi komisioner, saya juga masih meraba seperti apa gitu sebaiknya. Tetapi saya terus memperbaiki, saya mengembangkan ide. Ide itu kan bukan cuma dipikirkan dan bukan cuma dikatakan, tapi dilakukan. Dan saat ide-ide itu kita lakukan, maka ide-ide itu akan berkembang sampai kita menemukan ide yang pas. Jadi selama 5 tahun ini saya menemukan, dan ketika pandemi itu betul-betul membuat saya berpikir keras bagaimana saya tetap bisa bekerja, bagaimana saya tetap bisa berarti ya, punya makna, punya peran, yang memiliki kewenangan gitu ya sebagai komisioner KPAI. Maka saya kemudian berpikir sangat keras untuk apa yang bisa saya lakukan. Maka pada waktu itu di tahun 2020 ya, pada saat pandemi yang pertama itu, saya kemudian banyak sekali menerima pengaduan terkait PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Sampai saya membuat survei, kemudian disitulah mengenal tentang Zoom gitu ya, dan bagaimana sebenarnya pertemuan-pertemuan rakornas sekalipun itu bisa kita lakukan secara daring. Dan itu sangat berarti ya, karena ada beberapa advokasi kebijakan ya, seperti misalnya yang saya ingat betul adalah tentang usulan yang kami ajukan gitu ya di dalam satu rapat koordinasi nasional waktu itu kepada Kemendikbud untuk melakukan kurikulum itu disesuaikan. Jadi kurikulum di masa pandemi itu harusnya pemerintah Republik Indonesia itu memang memiliki kurikulum pada kondisi darurat seperti itu. Jadi ini memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Sidik. Nah, Sidik ke depan memang ini harusnya menjadi menjadi dorongan untuk dilakukan ya perubahan terhadap Undang-Undang Sidiknas. Salah satunya adalah pendidikan di masa pandemi gitu. Jadi pendidikan pada kondisi darurat gitu ya. Misalnya ketika ada bencana alam maupun bencana non alam. Tapi saya di sini betul-betul ya ternyata pandemi ini betul-betul membawa satu anugerah bagi saya yang saya
begitu enjoy ya, saya begitu senang sekali gitu menikmati berbagai perubahan ya, dinamika teknologi yang selama ini mungkin tidak terbayangkan gitu ya, bisa bekerja dari rumah ketika itu tetapi maksimal gitu ya, bisa mempengaruhi kebijakan gitu. Itu misalnya salah satunya ya. Nah, kemudian ketika tahun 2021 ya, saya semakin menemukan cara gitu ya untuk bekerja, apalagi saat itu kita sudah bisa bekerja secara luring ya, tidak hanya daring gitu ya, sudah aktivitas masih sudah berjalan. Dan pada tahun 2020 saya berpikir bahwa pengawasan saya itu akan berkurang karena pandemi. Ternyata tidak. Jadi pengawasan saya masih berpuluh-puluh banyaknya gitu ya, dan saya waktu itu pakai darat. Jadi saya pengawasannya tuh saya tidak berani naik pesawat, jadi saya naik darat gitu ya, misalnya ke Wonosobo, ke Solo gitu ya, ke Magelang gitu. Saya kemudian jadi malah lebih banyak gitu pengawasan yang saya bisa lakukan, karena kan murah ya kalau menggunakan mobil dinas, supirnya juga, drivernya juga KPAI gitu ya, kemudian juga dengan asisten saya, dan itu sesuatu yang sungguh memuaskan tentang pengawasan PTM. Dan ternyata pada tahun 2021 pengawasan PTM-nya justru saya nggak duga gitu ya, 52 minggu dalam 1 tahun loh ya, tapi saya datang ke 72 titik ya, 72 sekolah berarti di berbagai daerah. Dan itu belum lagi ya, saya masih pengawasan vaksinasi anak, saya masih pengawasan PPDB. Jadi kalau dihitung ya, misalnya untuk PTM di 2021 ya, pembelajaran tatap muka itu saya sudah 72 titik di 2021, dan di awal 2022 saya sudah datang ke 6 sekolah loh. Padahal ini masih awal-awal minggu ya di tahun 2022. Kemudian saya juga melakukan pengawasan di 11 titik untuk vaksinasi anak, baik usia 12-17 tahun maupun usia 6 sampai dengan 11 tahun. Saya juga melakukan pengawasan PPDB ya, peserta didik baru ya, penerima peserta didik baru, itu saya melakukannya di 12 titik daerah ya tentunya. Kemudian juga melakukan, pengawasan dengan Kemendikbudristek, dengan Itjen Kemendikbudristek, ini luar biasa. Saya ke Tarakan, Kalimantan Utara, terkait dengan isu intoleransi ya, dan satu lagi adalah ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Ini saya datang untuk bersama Kemendikbud dengan Itjen Kemendikbudristek, yaitu terkait kekerasan atau perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Batam. Dan ini di antara keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPAI, pembiayaannya dilakukan oleh Itjen Kemendikbudristek ya, dan banyak hal yang saya bisa belajar. Kemudian kita menyelesaikan bersama-sama melalui tim gabungan ya, bagaimana kemudian kekuatan negara ya, dalam hal ini adalah kementerian maupun KPAI juga sebagai perwakilan negara, kita hadir gitu untuk anak-anak Indonesia yang memang mereka sendiri ternyata sudah putus asa gitu ini menghadapi itu, tapi ketika kadang mereka merasa bahwa masih ada harapan ya, dan ternyata betul ya, ini betul-betul ada tindak lanjut gitu. Nah, ini adalah hal yang mungkin kalau di dalam pencapaian ya, saya sangat bangga gitu ya. Setidaknya selama 2021 saya datang ke 97 titik, atau 97 itu terdiri dari 9 provinsi di 18 kabupaten kota. Dan 97 titik itu kan berarti hanya 52 minggu loh dalam 1 tahun. Kalau sampai 97 berarti tidak ada minggu yang saya libur mungkin ya, kecuali Lebaran gitu. Kalau ditanya soal ujian ya, ujian terberat saya, sebenarnya kalau ngomong suka duka, lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Saya yakin dan percaya, saya bekerja dimanapun ya, mau di sekolah manapun, mau bekerja tidak jadi guru sekalipun, tidak jadi kepala sekolah, tidak jadi komisioner, pasti kita akan menghadapi kok dalam pekerjaan itu suka dan duka. Tapi bagaimana perspektif positif kita bangun gitu, bahwa suka dan duka tuh hal biasa. Tapi bagaimana kemudian saya tetap berpikiran positif, saya tetap punya prasangka baik pada Tuhan atas segala gitu ya, atas segala hal yang kemudian terjadi. Mungkin sudah tidak terhitung sih selama 5 tahun ini
barangkali dalam perjalanan ini ya mulai dihina gitu ya, diremehkan, mungkin juga difitnah, kemudian dihalang-halangi gitu ya, kemudian juga diperlakukan tidak adil, kemudian juga mungkin masih banyak lagi ya, tak terhitung mungkin rasa sakit yang saya alami, hinaan yang saya alami, belum lagi hal-hal yang mungkin ya saya memandang sebagai bentuk ketidakadilan yang saya terima, tapi saya terus positif. Saya berpikir bahwa kalau misalnya kita menghadapi sebuah tembok gitu ya, mungkin kita tidak bisa meruntuhkan tembok itu. Kalau kita ingin meruntuhkan dan membenturkan tubuh kita ke tembok itu, mungkin tembok itu bisa saja retak, mungkin ya. Nah, tapi tubuh kita pasti sakit, sudah tidak bisa kita hancurkan. Bahkan diretakkan mungkin juga tidak seberapa, tapi diri kita sakit. Kita juga jadi nggak bisa kemana-mana karena terhalang tembok itu. Saya pikir tidak tepat fokus pada tembok itu. Tidak tepat fokus pada halangan rintangan tadi. Tapi anggaplah itu sebagai sebuah tantangan. Kita mencari jalan lain. Cari tempat lain yang tak bertembok, yang mungkin kita bisa lalui. Saya sih lebih berpikir begitu. Dan selama 5 tahun ini, justru dari berbagai ujian dan cobaan itu, saya merasa saya lebih kuat. Saya merasa jadi lebih bisa mandiri. Saya tidak pernah bersandar pada orang lain. Saya juga tidak mempercayakan nasib saya gitu ya kepada orang lain, tidak. Kalau punya masalah ya saya berikan saja, saya adukan kepada Tuhan. Justru semua ujian itu membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mungkin ujian-ujian ini itu malah membuat saya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih tegar, dan lebih yakin saya menghadapi masa depan dan segala tantangan. Saya makin merasa bahwa tidak ada yang tak mungkin di dunia ini. Dan ini sebenarnya juga berkat suami saya gitu ya. Jadi artinya keluarga saya mendukung saya, anak-anak saya, suami saya. Itulah kenapa mungkin ujian terberat saya kalau dibilang tahun 2021 adalah kehilangan suami saya untuk selama-lamanya gitu ya. Dia pergi meninggalkan saya dan anak-anak itu pada 7 April tahun 2021. Padahal dia adalah teman, sahabat, pendukung saya gitu ya. Orang yang paling saya percaya. Mana mungkinlah dia membocorkan ucapan saya pada orang lain, cerita saya kepada orang lain. Segala rahasia saya bisa ceritakan ke dia. Dan dia itu kalau mendengar saya ngasih solusi, kalaupun enggak, kita ngerenung bareng-bareng gitu ya. Kita bengong bareng-bareng. Sambil kemudian kalau kita sudah mulai perasaan marah, perasaan gundah itu hilang, maka pikiran kita jadi logik kan. Kita jadi bisa bisa menggunakan rasio kita gitu ya. Jadi pada saat itu dia pasti akan tanya, setelah itu jadi gimana rencana kamu gitu, atau gimana perasaan kamu gitu. Karena kalau nggak ada jalan di hari itu, kita tidur biar besok pagi-pagi kita ngerenung bareng-bareng lagi gitu ya. Dan biasanya selalu ada jalan gitu, dan dia selalu dukung saya. Kadang-kadang ide-ide dari dia, jadi dia selalu ada lah untuk saya. Dan ketika dia pergi emang terasa. Tapi setelah, dia kan April ya pergi. Kalau hitungan tahun, 12 bulan, maka sebenarnya 8 bulan saya kan tanpa dia gitu. Terus saya tetap kuat, saya tetap tegar gitu ya. Itu yang membuat saya saya selalu mencari jalan gitu ya. Dan ketika misalnya gitu ya, kok sulit banget gitu misalnya terkait dengan expose dan lain-lain gitu, misalnya di sarana media sosial gitu yang ada. Ya akhirnya itu membuat saya jadi berpikir, kan saya punya media sosial sendiri. Ya sudah, saya kelola semaksimal mungkin gitu ya. Media sosial saya itu akan mengabarkan atau menunjukkan ke publik apa yang saya kerjakan. Dan apa yang saya pikirkan, ide-ide apa yang saya lakukan. Dan bagi saya itu semua memberikan jalan gitu ya, jalan yang membuat saya lebih dewasa, lebih kuat gitu ya. Misalnya sampai saya punya YouTube gitu. Itu mungkin hal yang saya sudah punya obsesi sejak dulu gitu, tapi
Tapi mewujudkannya itu saya tidak pernah kira bisa tahun 2021, tepatnya 14 Februari tahun 2021 adalah konten pertama saya yang tayang di YouTube pribadi saya. Itu sebenarnya sesuatu yang, nah itu suami saya juga ngedukung berat betul ya, saya punya YouTube. Dan dia katakan eranya udah berubah, orang udah jarang nonton TV, bahwa tugas-tugas negara yang saya lakukan, tugas-tugas komisioner yang saya lakukan, menurut suami saya itu bisa dikabarkan lewat YouTube. Dan orang tuh lebih suka nonton video daripada sekedar lihat foto. Video itu tidak ada penjelasan saja, bisa memberikan gambaran loh kalau orang melihat. Tapi kan kalau foto masih butuh penjelasan. Ya jadi ini era digital dan milenial ya. Presiden Jokowi aja punya YouTube. Gubernur Ganjar Pranowo misalnya punya YouTube gitu ya, pribadi ya. Kemudian Sandiaga Uno juga gitu, dan mereka dalam tugas-tugas negara yang dilakukan itu bisa ditayangkan gitu dalam YouTube-nya. Dan saya adalah salah satunya gitu yang juga sebagai pejabat publik saya melakukan itu. Itu bentuk transparansi saya rasa kepada publik bahwa saya digaji oleh negara dari uang rakyat. Saya bekerja atas SK Presiden adalah dengan amanah yang diberikan dan saya jalankan. Dan saya menunjukkan kerja-kerja saya tadi. Misalnya di 97 titik ya pengawasan tadi yang meliputi 9 provinsi pada 18 kabupaten kota bisa dilihat publik di YouTube saya gitu ya. Itu mungkin hal yang bisa disebut sebagai obsesi ya. Oh, kalau obsesi saya yang lain, ya misalnya, saya pengen terpilih kembali menjadi komisioner KPAI periode yang kedua. Karena kan saya baru satu periode ya, 2017 sampai dengan 2022. Saya rasa memang tidak mudah pasti menuju periode kedua. Banyak tantangan, banyak rintangan, dan saya yakin kok banyak orang juga berminat menjadi komisioner di KPAI. Dan pasti banyak orang-orang hebat juga yang mau ke sini. Saya sadar sih itu tidak mudah. Tapi salah satu obsesi saya pada tahun 2022 ini adalah saya terpilih kembali menjadi salah satu komisioner di KPAI. Kemudian barangkali kalau obsesi yang lain ya pengawasan ya. Saya ingin bekerja lebih keras. Kalau kemarin tuh 97 pengawasan, tahun 2020 96, 2027 ternyata 97. Mungkin di 2022 ini bisa 100 pengawasan gitu ya. Dan dengan wilayah provinsi dan kabupaten kota yang lebih luas. Nah, kemudian yang obsesi saya yang lain tuh bisa nulis buku ya. Tapi mungkin waktu saya kurang, tapi saya ingin nulis buku karena saya sebenarnya penulis, saya menghasilkan, saya itu sudah punya 12 buku yang diterbitkan. Dan ini mungkin juga saya ingin gitu satu saat menuliskan pengalaman saya sebagai komisioner KPAI ya. Hal-hal apa gitu yang mungkin sangat berkesan oleh saya begitu dalam, mungkin bisa saya tuliskan gitu ya, pengalaman-pengalaman itu. Mungkin kalau obsesi yang lain YouTube kali ya. Ya saya pengen YouTube saya tentu nambah subscribernya gitu ya. Tapi saya senang sih dengan pencapaian sekarang. Jadi dalam waktu dari Februari sampai Desember ya, sekitar 8 bulan, ya sudah dimonet, kemudian saya sudah memiliki hampir 4.000 subscriber gitu. Sudah menghasilkan di tahun 2021 itu sekitar 159 video ya. Dan mudah-mudahan sih nanti bisa ditingkatkan lagi, karena waktu itu kan mulainya Februari, Januarinya kan saya belum bikin ya. Jadi barangkali bisa nambah di tahun ini, ya tentu lebih dari 159 itu obsesi saya. Ya kira-kira seperti itu ya, tapi apapun bagi saya, obsesi saya yang utama adalah saya ingin bermanfaat, ingin berguna untuk orang lain di sisa umur saya mungkin ya. Saya sudah kepala 5 dan keinginan saya sekarang adalah berbuat baik aja. Berbuat baik, bekerja baik, sungguh-sungguh mengabdi. Ya, itu adalah saya inginkan. Bermanfaat untuk orang lain, minimal untuk diri saya. Alhamdulillah jika bermanfaat untuk anak-anak satu Indonesia. Seperti itu. Ya,
pada awalnya saya sih sebenarnya nggak punya obsesi juga membuat YouTube ya. Tetapi ketika eranya sudah semakin digital gitu ya, banyak sekali orang menyampaikan pekerjaannya, kinerjanya, bahkan presiden, gubernur gitu ya, Presiden Jokowi, Gubernur Ganjar Pranowo misalnya, atau kemudian juga Sandiaga Uno gitu ya, menteri, itu semua punya channel YouTube, dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan publik itu melalui kinerja-kinerjanya itu ya melalui YouTube-nya gitu. Nah, pada saat itu tentu saya sadar lah ya, pasti itu tidak murah gitu punya channel YouTube pribadi gitu. Tapi suami saya lah yang mendorong ya, almarhum suami saya mendorong terus-menerus gitu ya, supaya saya punya YouTube, mengingat gitu ya. Dia kan teman curhat saya ya. Segala hal saya ceritakan lah sama dia, dan dia tahu bahwa ada keterbatasan saya di kantor ya, untuk misalnya mengekspos apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, kinerja saya sebagai komisioner di KPAI gitu. Nah, atas dasar itu maka suami saya bilang sudah punya Instagram, sudah punya Twitter, sudah punya FB gitu. Yang saya belum punya kan YouTube. Kalau yang lain mungkin lebih banyak foto, kalaupun ada video-video singkat, maka YouTube ini bisa bicara panjang atas apa yang saya lakukan. Nah, atas dasar itu, maka kemudian ya saya bikin YouTube pada Februari tahun 2021, dan pertama kali video saya tayang di YouTube itu adalah pada tanggal 14 Februari tahun 2021. Ya, sebenarnya kalau dukungan datang dari orang-orang yang terdekat dengan saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman guru yang dulu bersama saya di Federasi Serikat Guru Indonesia. Orang-orang yang mungkin memang positif kepada saya, memang mendukung. Nah, kalau orang misalnya pertanyaannya dalam satu kantor saya, ya mungkin tentu tidak semuanya mendukung ya. Kalau bagi saya itu kan hak mereka juga gitu ya. Dan ada cerita sih gitu ya, saat saya bikin konten di kantor ya, di ruangan saya, kemudian ada protes gitu ya. Padahal saya ini komisioner KPAI, itu ruangan saya juga bekerja di sana, artinya di lingkungan KPAI ya seharusnya saya tidak sulit gitu ya untuk melakukan sesuatu yang positif gitu ya, karena toh saya membiayai sendiri kan tim YouTube saya. Tentu saya punya kameramen, saya punya editor, kemudian punya tim lain seperti tim dalam media sosial. Ya kan semua saya bayar pakai duit saya sendiri gitu ya. Kalau saya menggunakan humas misalnya, saya pengawasan gitu ke sebuah sekolah, lalu saya minta supaya humas ikut dengan membawa kamera dan lain-lain. Apakah itu mungkin? Kalaupun iya, berapa komisioner yang harus dilayani gitu? Saya sadari itu nggak mungkin. Tenaga humas dan secara peralatan bisa. Oleh karena itu saya memutuskan saat itu ya, untuk tim YouTube ini saya membayar orang dan membeli peralatan. Tentu saja peralatan ini nggak murah ya, banyak tentu mahal-mahal gitu ya. Mulai dari misalnya laptop untuk ngedit, kemudian kamera juga nggak sembarangan gitu dan lain-lain ya. Saya sadar biayanya banyak, dan akhirnya saya juga bikin studio. Jadi saat saya berada di sini nih, saya syuting ini adalah studio yang baru saya bangun gitu ya. Jadi setelah beberapa bulan saya menyadari bahwa harus ada tempat tim saya bekerja, dan juga tempat saya juga bekerja, misalnya kayak syuting sekarang ini gitu ya, memang bisa membuat beberapa syuting highlight gitu, kelas retno kan bisa di ruangan ini ya. Jadi saya pun punya studio selain untuk bekerja dengan tim saya, ya setidaknya saya juga bisa syuting ya untuk beberapa konten di sini. Ya sedang bertahap sih, saya akan terus ya perbaiki, akan terus tambah sarana dan prasarana secara bertahap. Karena kan modalnya juga saya tidak banyak ya, tapi karena kemauan saya keras, jadi saya melakukan. Dan bahkan ketika saya kehilangan suami saya untuk selama-lamanya pada April 2021, saya sempat itu hampir 2 bulan tuh ngerasa tidak punya semangat untuk hidup gitu ya. Saya ngerasa pada saat itu saya nggak tahu nih apa membangkitkan saya untuk kembali seperti dahulu. Dan ternyata YouTube ini mampu gitu, dia memberi hiburan tersendiri bagi saya. Dan heran gitu, saat itu saya mau gitu mengerjakan untuk YouTube itu, saya punya semangat. Dan setelah YouTube
kemudian secara perlahan-lahan ya seiring dengan waktu ternyata saya mampu juga mengalahkan ya perasaan saya dan kembali seperti Retno yang dahulu. Ya jadi YouTube ini memberikan warna tersendiri dalam hidup saya. Ya selain itu memang kalau bicara YouTube, saya juga sebenarnya kenapa bikin YouTube, saya ingin menyuarakan ya apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang menjadi analisis dari berbagai kajian kemudian yang saya lakukan, tapi dengan isu yang hanya dua tadi, yaitu isu anak dan isu pendidikan. Saya hanya itu saja, itu dua hal yang akan menjadi konsen saya, karena saya belajar juga dari banyak orang sukses bahwa kita itu memang harus fokus gitu, fokus pada termasuk mengerjakan isu tertentu sehingga orang menganggap bahwa kita itu ya betul-betul ahli di situ dan bahwa apa yang kita katakan itu akan menjadi pertimbangan. Nah yang kedua kalau bicara pencapaian ya, mungkin karena saya juga belum 1 tahun ya, tentu saja pencapaian tidaklah setinggi, tapi saya syukuri gitu karena saya baru memulai itu 14 Februari 2021. Namun pada Juni itu saya sudah mendapatkan penghasilan gitu dari YouTube, jadi sudah dimonet. Ya karena sudah lebih dari 1000 subscriber, kemudian lebih dari 4000 jam ditonton orang. Dan sebenarnya sih bukan cari uang ya, karena kalau ngitungnya cari uang, sebenarnya sih belum menghasilkan hal yang menutupi seluruh biaya produksi gitu. Saya sudah mengeluarkan biaya produksi banyak sekali gitu ya, mulai dari misalnya pengadaan studio, pembelian kamera, pokoknya beragam lah ya, komputer dan lain-lain. Itu sih kalau dihitung-hitung besar sekali dan belum sama sekali berimbang gitu ya, jauh sekali dari hasil. Dan memang saya tidak karena hasil. Kalau saya bicara hasil nih ya dari YouTube saya ngomongin uang, ya saya udah tutup aja dari dulu karena saya lebih kepada eksistensi saya, lebih kepada apa ya, pikiran-pikiran saya gitu ya, ide-ide saya itu. Cara saya memandang sebuah kasus gitu untuk jadi pertimbangan, atau saya memberi inspirasi orang, atau setidaknya kalau ada kesulitan dalam mengelola kekerasan bisa di sekolah, saya ngasih pendapat gitu yang mungkin bisa menjadi masukan atau langkah bagi sekolah misalnya menyelesaikan kekerasan atau bagi daerah. Itu sih ya apa awalnya. Namun dari sisi pencapaian, barangkali kalau pakai pencapaian, penayangannya sih sudah di angka 102.000. Kalau berbicara jamnya sudah mencapai 10.000 jam. Kalau ngomongin subscriber ya udah jauh banget sih ya. Sudah 3.900 lebih lah ya. Targetnya sih per 14 Februari ya, setahun genep gitu. Ya kita udah bisa lah paling nggak di angka 4.000 ya. Saya tahu ini memang tidak mudah, saya juga jadi belajar sabar, belajar mengerti bahwa ini sebuah proses yang harus saya nikmati. Ya YouTube ini ya bagaimanapun saya rasa keuntungan tuh nggak harus selalu uang, tapi bawa pertemanan. Saat saya mengambil gambar itu, saya harus ke berbagai sekolah gitu, ketemu banyak orang. Bagi saya ngobrol sama psikolog, ngobrol sama kepala sekolah, ngobrol dengan kepala dinas, bagi saya itu ilmunya banyak banget gitu ya. Itu rezeki juga gitu yang berlimpah gitu ya. Kemudian bagaimana orang tua, anak-anak seneng gitu ya dan mengomentari positif tayangan gitu, konten yang kami buat di sekolah-sekolah mereka. Itu juga kebahagiaan luar biasa, dan bagi saya itu rezeki juga, nikmat juga yang harus disyukuri gitu. Jadi kalau YouTube ini sampai sejauh ini sih saya merasa puas ya. Tidak diukur pakai uang ya gitu, tapi bahwa ini puas. Misalnya waktu kasus Saipul Jamil ya, saya kaget juga sih, bikin videonya dadakan seadanya, tiba-tiba kok justru mendapat perhatian banyak orang, dan bahkan beberapa TV kemudian mengutip perkataan saya yang langsung dari YouTube saya. Dari situ ya saya merasa mensyukuri ya. Jadi pencapaian ini adalah saya tidak mengukurnya dari uang, karena tentu tidak bisa diukur dengan uang juga, dan kalau pakai uang ya kayaknya saya mau nggak cari uang gitu ya. Tapi bahwa ini akan saya tekuni, bahwa suatu saat kemudian ternyata menghasilkan ya alhamdulillah. Kalau tidak saya akan tetap konsisten ya, saya akan tetap terus konsisten untuk membangun channel YouTube Jurnal Retno Listiarti.
Ke depan saya sih berharap ya, misalnya rekan-rekan kerja saya gitu yang awalnya menganggap bahwa YouTube yang saya bangun gitu, channel YouTube ini, ketika saya memiliki sebagai pejabat negara itu sepertinya sesuatu yang salah gitu. Padahal ini kan enggak gitu ya. Jadi kalau era sekarang, era digital, semua mungkin televisi juga banyak yang memiliki YouTube karena perlahan orang juga sudah mulai enggan menonton TV gitu ya. Dan menurut saya YouTube ini kedepannya sih memberikan harapan ya. Harapan bagi mungkin konten-konten kreator seperti saya. Setidaknya kalau bagi saya bisa menyuarakan apa yang menjadi pikiran saya, menyuarakan apa yang menjadi suaranya saya gitu. Saya ingin menolong banyak orang gitu sesuai dengan bidang saya. Mungkin YouTube ini juga bisa membantu menyuarakannya. Sebenarnya sih seperti itu ya, dan berharap jangan keliru gitu memandang YouTube gitu ya, konten-konten kreator seolah-olah seorang pejabat publik nggak boleh. Faktanya semua banyak pejabat publik punya kok. Yang penting kan kita punya modal aja, keluarkan dari kocek sendiri gitu ya, punya modal, kemudian bersama tim kreatif kita kemudian membangun channel YouTube kita gitu ya. Jadi saya juga melihat sih begini ya, kita tidak ada satupun orang sukses di dunia ini yang tidak melalui berbagai ujian, yang tidak melalui berbagai hinaan, disepelekan, direndahkan, mungkin juga diperlakukan tidak adil, dizolimi, mungkin sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus hinaan gitu yang dia terima, segala ujian. Nah, orang tuh baru bisa sukses. Jadi proses itu memang harus dinikmati, dan tidak ada sukses itu yang tiba-tiba, dan ketika kita menjalankannya dengan tadi ya, banyak tantangan, banyak kendala, bersakit-sakit, begitu kita berada gitu ya pada puncak, maka sebenarnya kebahagiaannya lebih terasa ya, karena tidak instan tapi melalui proses yang panjang. Dan saya menganggap bahwa apa yang dialami saya ya selama ini, bagi saya itu adalah proses perjalanan hidup saya, dan saya yakin kok Tuhan tidak mungkin menguji saya melampaui kemampuan saya. Dan saya yakin juga segala ujian itu adalah cara Tuhan untuk menempatkan saya pada posisi yang mungkin dianggap naik kelas. Dan satu lagi ya, barangkali kalau saya berbicara tentang ujian hidup yang saya dapatkan, rasanya saya itu udah banyak sekali ya mengalami, tapi kok saya bisa lalui, dan saya terus berpikir positif, dan saya terus berprasangka baik pada Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak mungkin mengambil sesuatu yang sudah baik bagi kita, kecuali Dia akan menggantikan dengan yang lebih baik. Jadi saya sangat menikmati perjalanan hidup saya dengan segala duka, dengan segala suka, dan saya akan terus semangat dan optimis menghadapi hidup ini dan menghadapi segala tantangan ke depan. Ini hidup pasti penuh perjuangan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.